semuanya, selamat datang di podcast UAS Mata Kuliah Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya adalah Rahadatul Aisy, bersama rekan saya, Windy Anggraini, sebagai host dari podcast ini. Pada episode kali ini, kami akan membahas soal analisis manajemen pengelolaan kelas dan juga pembelajaran bahasa Inggris dengan topik pengalaman guru menghadapi siswa pasif dan juga tantangan mengelola kelas. Narasumber kami kali ini adalah Miss Ruhamatasya, seorang guru bahasa Inggris di salah satu lembaga les yang mengajar siswa dari jenjang TK, SD, SMP, serta SMA dan telah mengajar selama kurang lebih 8 bulan. Wawancara ini dilakukan melalui voice note WhatsApp dan juga hasilnya akan kami analisis berdasarkan konsep manajemen kelas. Masuk ke dalam pembahasan, berikut perkenalan singkat dari narasumber kami. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ruhamatasya Rifar, semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Unrika. Saat ini saya aktif mengajar sebagai guru les bahasa Inggris. Siswa yang saya ampu yaitu cukup beragam dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Saya kurang lebih mengajar di sini selama 8 bulan. Tujuan dari podcast ini, yang pertama, untuk mengetahui pengalaman guru dalam mengajar bahasa Inggris. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, untuk menganalisis penyebab siswa pasif dan siswa terlalu aktif. Yang keempat, untuk menggali solusi manajerial yang diterapkan oleh guru. Dan yang terakhir, untuk menarik kesimpulan tentang penggunaan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Hasil wawancara yang kami liput, suasana di kelas les tersebut cenderung hidup dan juga dinamis. Sebagian besar siswanya itu aktif dan juga merespon kepada materi serta mengikuti instruksi dengan baik. Namun, tantangan utamanya itu yang dihadapi oleh narasumber ini adalah siswa yang terlalu aktif, terutama pada jenjang SD, di mana anak-anak itu seringkali sangat antusias sehingga kelas itu menjadi ramai dan juga fokus mereka mudah teralihkan. Untuk masalahnya sendiri, masalah pertama yaitu siswa yang terlalu aktif. Jadi, pada masalah pertama yang kami temukan itu adalah siswa yang terlalu aktif, sehingga suasana kelas itu menjadi kurang kondusif. Nah, menurut narasumber kami atau Miss Tasya, anak-anak SD ini memiliki energi yang sangat besar dan juga cenderung ekspresif. Jadi mereka sering bergerak ke sana kemari, berbicara dengan temannya dan juga bercanda, dan sulit untuk mempertahankan fokus mereka dalam waktu yang lama. Tantangan terbesar saya adalah classroom management untuk anak-anak usia dini dan SD karena mereka sangat aktif dan ekspresif sekali. Terkadang suasana kelas menjadi terlalu ramai atau kurang terkontrol ketika mereka mulai bercanda atau bergerak ke sana kemari. Menjaga fokus mereka agar tetap tertuju pada materi pelajaran di tengah energi mereka yang meluap-luap adalah seni tersendiri. Analisis pada masalah yang pertama, kelompok kami menganalisis bahwa kondisi menunjukkan pentingnya pengelolaan perilaku dan juga perhatian siswa. Guru itu tidak hanya cukup untuk menguasai sebuah materi, tetapi juga harus mampu untuk mengarahkan energi siswa itu ke aktivitas yang cenderung pembelajaran. Dalam teori manajemen kelas, hal ini termasuk pengelolaan kelas preventif, yaitu mencegah gangguan dengan menciptakan aktivitas yang terstruktur dan juga menarik. Solusi dari masalah pertama tadi, untuk mengatasi hal tersebut, Miss Tasya sendiri menggunakan beberapa strategi, diantaranya seperti games fisik, ice breaking, serta pemberian tugas khusus kepada siswanya. Nah, khususnya untuk anak-anak SD yang terlalu aktif, saya biasanya tidak langsung memarahi, melainkan mengalihkan perhatian mereka dengan memberikan tugas khusus seperti membantu saya menulis di papan tulis atau melibatkan mereka langsung ke dalam pertanyaan, atau mungkin bisa menyuruh mereka dengan menggambar. Nah, dengan begitu energi mereka terpakai untuk hal yang lebih positif dan kelas kembali kondusif. Dan menurut kelompok kami,
Strategi ini sangatlah efektif karena guru tidak menekan siswa dan mengalihkan perilaku aktif mereka itu menjadi partisipasi yang positif. Pendekatan ini juga membantu menjaga hubungan baik antara guru dan juga siswa sekaligus membuat kelas kembali kondusif. Nah, jadi selain tantangan mengelola siswa yang terlalu aktif, narasumber atau Miss Tasya juga menjelaskan kalau adanya siswa yang kurang percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi selanjutnya akan dibahas oleh Windy yang akan membahas masalah kedua beserta solusi yang diterapkan oleh Miss Tasya. Masalah kedua adalah kurangnya kepercayaan diri siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Narasumber menjelaskan bahwa beberapa siswa merasa takut salah mengucapkan kosakata atau khawatir tata bahasa mereka tidak benar. Akibatnya, mereka menjadi lebih diam, terutama pada awal pertemuan atau ketika mereka harus berbicara di depan teman-temannya. Karena di kelas saya siswanya dominan aktif, momen pasif tersebut biasanya hanya terjadi di awal-awal pertemuan atau saat mereka kelelahan sepulang sekolah. Faktor lainnya mungkin karena takut salah mengucapkan kosakata atau pronunciation atau kurang percaya diri dengan tata bahasa atau grammar mereka. Kelompok kami menganalisis bahwa rasa takut salah merupakan hambatan psikologis yang sering muncul dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jika siswa merasa takut dihakimi, mereka akan cenderung menghindari partisipasi lisan. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, Miss Tasya menerapkan prinsip "It's okay to make mistakes". Saya selalu menekankan prinsip bahwa it's okay to make mistakes. Di tempat les, kita belajar bersama. Ketika ada anak yang ragu-ragu, saya memberikan apresiasi dulu terhadap usahanya, baru kemudian membenarkan kalimatnya dengan cara yang halus tanpa membuat mereka merasa dihakimi. Selain itu, beliau juga menggunakan pair work dan diskusi kelompok kecil agar siswa dapat berlatih berbicara dalam suasana yang lebih santai. Menurut kelompok kami, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman secara psikologis, sehingga siswa lebih berani mencoba berbicara dan tidak takut melakukan kesalahan. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika narasumber berhasil membantu seorang siswa SD yang awalnya sangat pendiam dan malu-malu. Untuk pengalaman berkesan sendiri, mungkin ada satu momen berkesan saat mengajar anak SD yang awalnya sangat pendiam dan malu-malu di tengah teman-temannya yang sangat aktif. Saya coba dekati mereka lewat game kelompok kecil dan memberikan dia peran penting dalam permainan tersebut. Perlahan dia mulai berani bersuara dan melihat dia akhirnya bisa tertawa lepas serta ikut aktif berebut menjawab pertanyaan bersama teman-temannya adalah kepuasan luar biasa bagi saya. Menurut kami, pengalaman ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dan dukungan emosional dari guru dapat mengubah perilaku siswa secara signifikan. Dari hasil wawancara dan analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa terdapat dua tantangan utama dalam pembelajaran bahasa Inggris di tempat les. Yang pertama yaitu mengelola siswa yang terlalu aktif, dan yang kedua, membangun kepercayaan diri siswa untuk berbicara. Solusi yang diterapkan guru meliputi penggunaan games, ice breaking, aktivitas komunikatif, pengalihan perhatian ke aktivitas positif, serta pemberian apresiasi terhadap usaha siswa. Kunci manajemen kelas yang efektif adalah fleksibilitas guru dalam menyesuaikan strategi dengan usia dan karakter siswa, sehingga pembelajaran tetap kondusif, efektif, dan menyenangkan. Baik, itu tadi pembahasan dari kami mengenai analisis manajemen pengelolaan kelas berdasarkan hasil wawancara dengan Miss Rahma Tasya Rifar. Terima kasih kepada narasumber kami yang telah bersedia berbagi pengalamannya serta juga strategi dalam mengelola kelas bahasa Inggrisnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Saya Rohadatul Aisy bersama rekan saya Windy Anggraini pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.